Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu Find Rest in God, beristirahat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita mau sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan dari Imamat pasal yang ke-23. Imamat pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Imamat pasal yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Aku akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Nah teman-teman, dari bagian yang kita sudah baca, kita dapat melihat sesungguhnya bagaimana Tuhan kembali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk memiliki hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Nah teman-teman, ketika perintah tentang hari Sabat ini kemudian diulang kembali di dalam Imamat pasal yang ke-23, Imamat pasal yang ke-23 ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai hari Sabat yang ada di dalam ke-10 perintah Tuhan yang kita sudah pernah bahas di dalam Keluaran pasal 20. Tetapi di dalam perikop ini sesungguhnya kita dapat melihat 7 penetapan yang di dalamnya juga ada prinsip Sabat yang merambah ke 6 hari peringatan lainnya yang ada di ayat ke-7, ayat ke-11, ayat 15, 21, 25, 30, 31, 32, 35, dan 38. Nah tetapi teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa kita harus tetap memiliki Sabat? Sekarang pertanyaannya adalah apakah Sabat itu? Nah teman-teman, sesungguhnya Sabat itu merujuk kepada peristiwa penciptaan. Ketika di dalam 1 minggu penciptaan, dari hari pertama hingga hari ke-6, di situ Tuhan bekerja, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat dan Tuhan memberkati. Nah secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan setiap kita mengikuti pola kerja yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai contoh bagi setiap kita. Kita boleh beraktivitas dengan betul-betul maksimal selama 6 hari, teman-teman, sama seperti yang Tuhan lakukan. Tapi teman-teman, penting untuk kita juga melihat bahwa Tuhan memberikan kepada kita teladan untuk kita beristirahat. Kenapa? Karena sesungguhnya dirimu, diriku, diri kita itu perlu untuk dicas kembali, teman-teman. Ibarat handphone yang gak bisa selamanya hidup tanpa dicas, sebenarnya kita pun juga seperti demikian. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu teladan bahwa Tuhan sendiri beristirahat di hari ke-7. Nah teman-teman, masalahnya bukan hanya istirahatnya tuh istirahat yang malas-malesan begitu ya, mager-mageran begitu ya, tidak. Nah sesungguhnya istirahat Sabat yang Tuhan maksudkan adalah Sabat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan kita ini harus betul-betul, janganlah kita melakukan suatu pekerjaan, begitu kan ya. Tapi sebelum dikatakan janganlah, sebelum kamu melakukan suatu pekerjaan, di situ dikatakan yakni hari pertemuan kudus, begitu ya. Nah maksudnya apa? Tuhan ingin setiap kita betul-betul beristirahat di dalam Tuhan. Dalam artian kita menikmati kekuatan yang kita peroleh, kekuatan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Kamu dikasih kekuatan untuk kamu bisa sekolah online, itu bukan berdasarkan kekuatanmu, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Engkau bisa bekerja dengan baik, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya penting teman-teman untuk kita sama-sama melihat, ayo kita beristirahat di dalam Tuhan, find rest in God. Nah cuman teman-teman, masalahnya adalah begini, untuk kita bisa beristirahat di dalam Tuhan, terkadang kita sendiri juga bingung begitu kan ya, bagaimana caranya. Teman-teman, cara-caranya adalah untuk kita menikmati setiap waktu-waktu kita bisa bersekutu.
Nah, di dalam gereja kita ada Zoom Fellowship hari Sabtu. Teman-teman, itu bukanlah sebuah beban, tapi itu adalah satu waktu yang Tuhan berikan untuk kamu, untuk saya, untuk setiap kita, untuk kita betul-betul dicas kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa sama-sama menikmati waktu istirahat ketika kita bisa sama-sama memuji nama Tuhan, ketika kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Teman-teman, sesungguhnya itulah istirahat kita. Dan kemudian pada hari Minggu, teman-teman, ketika kita sama-sama mengikuti ibadah online, teman-teman jangan jadikan itu sebagai satu beban. Tapi teman-teman, mari kita lihat itu sebagai satu bentuk bahwa sesungguhnya Tuhan sedang ingin memberikan kepada kita kekuatan melalui firman-Nya dan melalui persekutuan yang Tuhan berikan di hari Minggu. Itulah sebabnya, teman-teman semua, ayo kita mau sama-sama menerima dan kita meresponi ajakan Tuhan untuk beristirahat di dalam Tuhan sebagai satu pertolongan Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Ya, itu tadi saat teduh kita hari ini. Dari saat teduh hari ini, kita belajar untuk memanfaatkan waktu kita setelah 6 hari bekerja untuk beristirahat kepada Tuhan dan menikmati waktu kita sambil bersekutu dengannya, sambil mensyukuri segala berkat-Nya selama 6 hari yang sudah lewat. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah saat teduh hari ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa satu bersama lagi hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu agar bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan, yaitu beristirahat dengan-Mu di hari setelah kami bekerja selama 6 hari Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, Tuhan lindungi kami di setiap kegiatan kami Tuhan, agar kami bisa beristirahat dengan-Mu Tuhan, dengan hati yang bersukaria. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada satu teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita bagikan materi satu teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang yang dapat berkat. Kalian punya pergumulan untuk pertanyaan, ayo DM Instayut GKI Kanaan, dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di podcast Youth Millennial. Di sini kita akan bahas seputar pergumulan-pergumulan Youth Millennial. Selamat tahun baru para pendengar. Selamat tahun baru semua. Iya, kan biasa di tahun 2021 ada resolusi-resolusi harapan-harapan. Kalian punya nggak? Banyak juga orang tuh yang lebih milih nggak punya harapan. Harapan kita itu seharusnya bukan bergantung dari apa yang ada di luar. Dunia boleh mengecewakan kamu. Yang terpenting Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, kalau kira masih ada lebih banyak lagi harapan-harapan lain yang tidak tertulis ya. Tapi mari kita lihat bahwa begini ya. Sesungguhnya penting buat kita anak muda tuh memelihara yang namanya pengharapannya.